makasih Amira udah jawab pertanyaan awal. Sejujurnya aku juga sih masih belajar dan masih bingung kalau kasusnya kayak gitu tuh gimana dan hasil untuk mencerahkannya. Ada yang mau bertanya lagi seputar halal, seputar makanan halal sebelum kita lanjut? Apa sih namanya ya? Kita kan nggak pernah tahu ya kalau yang makanan di pinggir jalan itu tuh kayak, tapi kita tahu kalau itu misal orang Islam. Bukan, kita tahu kalau dia itu orang Cina. Tapi memang dia tuh nggak di dalam restoran itu dia nggak jualan babi sama sekali. Nah, kita ragu kan halal atau enggaknya. Nah, boleh nggak sih? Kan kata orang enak. Boleh nggak sih? Tapi kan itu kan nggak ada babinya kan. Nah, boleh nggak kita beli? Apakah itu lebih baik tidak atau ya udah nunggu halal dulu baru beli? Tergantung, kalau dari opini saya itu tergantung ke pemahaman sendiri, tergantung keyakinan sendiri. Kalau yang keyakinan itu ini tuh benar-benar harus punya sertifikasi halal, otomatis kita ya harus nunggu itu buat halal dulu, punya sertifikat dulu. Atau kalau misalnya memang ragu, ya kalau kita rasanya yakin makan itu adalah makanan halal, menurut aku boleh aja sih untuk makan ke sana. Tapi untuk meyakinkan lagi, lebih baiknya itu kita tunggu sampai restoran tersebut punya sertifikasi halal. Dan membahas mengenai sertifikasi halal, kita lanjut ke sini, boleh? Boleh. Di sini di Undang-Undang 3. Ntar dulu. 3. Di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Ini udah ada undang-undangnya kalau produk itu harus halal. Ini masih tentang jaminannya aja. Dan baru di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023 ini di sini sudah diwajibkan setiap UMKM itu wajib memiliki sertifikasi halal, diberikan waktu sampai dengan tahun 2026. Otomatis di tahun 2026 teman-teman yang tidak memiliki punya usaha tapi tidak memiliki sertifikasi halal, otomatis itu tidak bisa itu akan lebih sulit untuk menarik pelanggan, menarik konsumen. Dan itu tidak berarti tidak mematuhi peraturan yang telah diberikan pemerintah, karena di sini pemerintah kaitannya adalah sudah memerintahkan untuk para pengusaha kecil dan mikro untuk memiliki sertifikasi halal. Tentunya pemerintah bilang kayak gini ada tujuannya kan. Kenapa sih harus sertifikasi halal? Kenapa? Ada yang mau menebak? Ada yang mau jawab? Aku coba ya. Iya. Kayaknya kalau misalnya UMKM ini punya sertifikat halal, itu tuh lebih ngasih kepercayaan buat pembelinya nggak sih? Kayak ini udah halal berarti udah terjamin produknya baik, udah terjamin buat kesehatannya juga. Iya, benar banget. Di sini bahwasannya manfaat dari sertifikasi halal ini yang tadi kita bisa yakin konsumen bisa lebih trust ke penjual tentunya. Dan di sini juga ada poinnya. Yang pertama adalah kepercayaan konsumen. Dengan adanya sertifikasi halal kita dapat lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari customer. Contohnya yang tadi orangnya Cina tapi makanannya halal tapi belum punya sertifikat, jadi masih ragu buat makan di sana. Coba kalau misalkan dia udah punya sertifikasi halal, udah punya sertifikat halal, kita akan lebih tertarik untuk datang ke sana gitu. Percaya konsumen. Dan yang kedua adalah memperluas pasar. Banyak negara yang juga saat kita memiliki sertifikat halal tertarik dengan produk kita. Soalnya juga di sini tujuan dari Indonesia itu menjadi pusat halal. Saat ini Indonesia menempati posisi ketiga pusat halal setelah Saudi Arabia dan juga Malaysia. Niatnya, pengennya Indonesia itu jadi paling utama nih, makanya di sini juga didukung sama BI dan juga didukung sama program dari BPJPH yang namanya itu dia berupa voucher gitu, voucher Zakati, dimana dia itu gratis. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan citra perusahaan. Dari sini kalau si pelaku usaha atau perusahaan dia itu punya sertifikasi halal, dia bakal dapat citra dia itu peduli dengan konsumennya yang mayoritas beragama Muslim. Kalau Muslim makan makanan yang kafir, maksudnya Muslim makan makanan orang kafir itu belum tentu boleh kan. Tapi kalau non Islam makan makanan kita belum pasti boleh. Jadi di sini poinnya adalah
tahun 2023 ini usaha mikro kecil itu harus sudah memiliki sertifikat halal. Dikasih waktu itu sampai tahun 2026. Makanya sekarang banyak banget voucher untuk membuat sertifikat halal secara gratis. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini? Cukup. Nah, selanjutnya untuk sertifikat halal kita bisa menggunakan dua jalur. Yang pertama adalah jalur reguler dan yang kedua adalah jalur self-declare. Dan jalur self-declare ini yang kita gunakan untuk program yang sedang kita jalani ya. Dimana itu grup self-declare ini berasal self-declare itu kan pernyataan pelaku usaha. Jadi si sertifikatnya itu didapatkan atas pernyataan pelaku usahanya. Terus kemudian didampingi oleh kita memastikan di sana barang-barang yang digunakan itu benar-benar bahan-bahan yang halal, dicuci di tempat yang layak, bukan kamar mandi. Kan kalau bahan makanan kalau dicuci di kamar mandi itu kecampur takut ada najis dan lain sebagainya. Makanya kita sebagai pendamping itu tugas kita untuk datang ke sana. Ini self-declare itu pernyataan pelaku usaha. Oke. Self-declare itu ada dua. Yang pertama itu bisa menggunakan voucher sehati yang tadi yang diberikan oleh BPJPH. Ada juga yang dia itu bayar self-declare tapi bayar. Dan itu besarannya itu 230.000. Ini bisa bayar sendiri ataupun dibayarkan sama orang lain. Yang tadi contohnya itu Bank Indonesia. Sebenarnya teman-teman yang pakai voucher Bank Indonesia itu tuh bayar, tapi Bank Indonesia yang bayar buat pelaku usahanya gitu. Tapi kalau sekarang nggak dapat voucher dari Bank Indonesia, mau bayar sendiri nggak apa-apa. Dan perbedaannya adalah jalur sehati, tadi voucher sehati dengan bayar sendiri itu pastinya kecepatan prosesnya akan lebih mudah yang bayar sendiri atau bayar mandiri. Nah, kalau reguler, ini perbedaannya kalau self-declare yang bisa pakai paket ini adalah dia bahan-bahannya itu terhindar dari daging ayam ataupun daging sembelihan lainnya. Kenapa? Karena kalau si bahannya ini ngandung daging ayam dan daging-daging lainnya, kita benar-benar harus memastikan penyembelihannya seperti apa, digorengnya seperti apa, digilingnya seperti apa. Kan kita nggak tahu kalau di penggilingan pasar itu, kalau sekali dipakai untuk gilingan babi, 100 gilingan selanjutnya itu masih ada sampel babi di daging-dagingnya. Makanya untuk daging-daging itu kayak bakso-bakso itu nggak bisa pakai jalur self-declare, melainkan harus melalui jalur reguler. Dan untuk self-declare ini produknya itu yang dibuat sertifikat harus di bawah 10. Jadi kalau di atas 10 produknya itu nggak bisa pakai self-declare, itu harus pakai yang reguler. Reguler beda lagi penjelasannya. Salah satu manfaatnya adalah yang tadi, kalau misalnya bahan makanan itu ada yang dari daging sapi, daging ayam, terus harus melalui penggilingan, itu bisa pakai reguler. Dan bahan-bahan atau produk-produk yang dia itu melebihi 10 yang didaftarkan sertifikat halal. Jadi kalau di bawah 10 produknya yang mau di sertifikat halal bisa pakai self-declare, tapi kalau di atas 10 itu harus pakai reguler. Dan untuk biayanya boleh ya di sini, soalnya kan aku dagang bakso, aku juga pengen punya sertifikat halal, gimana caranya gitu. Nah, itu bisa melalui jalur reguler. Dan di sini kalau keseluruhan bahannya itu di bawah 50 jenis, itu kemarin waktu aku nanya budgetnya itu 1.500.000. Tapi kalau misalkan di atas 50 jenis untuk bahannya itu bakal beda lagi pembayaran atau pembayaran yang harus dibayarkan ke badan penyedia halal. Terima kasih. Di sini ada yang mau bertanya seputar sertifikasi halal. Ini adalah program Kukerta saya dan Mawar dan juga Viandini. Dan di sini kita harus nyari 8 UMKM. Iya, 8 UMKM. Dan yang ingin bertanya tentang ini, Amira. Stop. Amira mau nanya. Kan ini kan terkait sertifikasi halal, maupun yang reguler atau yang self-declare. Itu tuh punya batas waktunya nggak, sertifikat ini? Misalkan 1 tahun sekali harus diperbarui atau berapa tahun sekali harus diperbarui? 3.
Oke, kalau nggak salah ya, nanti dicek lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 di situ disebutkan bahwasannya untuk sekarang sertifikat halal itu berlaku seumur hidup. Tadinya saya juga sempat mendengar sertifikat halal itu berlaku hanya 4 tahun, tapi ternyata di undang-undang tersebut Nomor 2 Tahun 2022, nanti kita cek lagi itu kredibel atau enggak. Itu tuh masa berlaku untuk sertifikat halal itu selama seumur hidup, kecuali nanti terjadi perubahan pada bahan, itu akan harus di-upgrade lagi sertifikat halalnya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi? Aku sebenarnya nggak begitu sertifikasi halal. 3. Aku mau nanya. Jadi waktu SMP aku kan pernah makan bakso ya waktu study tour ke Bromo. Iya. Terus kan di Bromo tuh maksudnya apa ya? Aksesnya mungkin rada susah gitu kalau buat yang umum banget, karena kan kendaraan juga yang bisa masuk cuma mobil-mobil kayak jeep gitu kan setauku. Nah terus abis itu kita tuh di sana makan bakso di sana. Terus kayaknya sebulan atau beberapa minggu setelah pulang dari sana tuh ada yang bilang, ternyata bakso di Bromo tuh dari babi katanya gitu. Aku tanya begitu. Nah kalau misalnya kita tahu itu dan itu tuh udah lewat dari yang 40 hari gitu. Itu tuh kita apa ya, kan tadi katanya kalau makan itu hanya 40 hari gitu ya. Itu kalau kita tahu setelah lewat dari kita makan 40 hari itu gimana? Iya. 3. Nah, setahu saya kalau kasusnya seperti itu baru beberapa hari kemudian tahu kalau itu adalah daging babi, itu dimaafkan. Jadi kan itu emang kondisinya nggak tahu, bukan karena kita sadar, bukan karena niatan kita ingin makan itu, akan tapi memang itu tidak tahu. Mungkin ada yang mau jawab lagi? Iya, kalau nggak tahu ya udah nggak apa-apa. Terus sebenarnya yang tadi aku mau tanya juga yang tentang makanan Cina ya, makanan Cina tuh kalau aku mau masuk udah nggak apa-apa, karena kan kita di Indonesia ini kan mayoritas Muslim. Kalau ya itu sesuai negaranya. Kalau mayoritasnya ahlul apa lupa namanya? Ahlul bait. Ahlul kitab. Ahlul kitab itu misalnya kayak Amerika ya, mungkin ahlul kitab ya. Itu kita masuk ke tempat makanan yang tidak terafiliasi, maksudnya kayak nggak ada babinya, nggak ada apanya. Terus kita masuk ke situ tanpa menanyakan dia pakai saus apa, ya itu udah halal-halal aja. Karena mayoritas ahlul kitab. 3. Oh iya, tapi aku pernah baca waktu itu aku baca di orang debat gitu di Twitter. Jadi mereka tuh memperdebatkan kenapa kalau ada tempat makan yang udah tahu nih si pemiliknya atau orang-orang yang makan di sana itu tahu makanan yang gak halal atau ada kandungan minyak babi segala macam gitu. Kenapa misal kita udah pakai kerudung nih, kita masuk ke tempat itu, kenapa nggak dikasih tahu gitu? Kenapa nggak diingatkan kalau tempat makan itu ada kandungan makanan yang gak halal gitu? Sejujurnya untuk itu aku belum tahu, tapi pengalaman aku malah dapat announce duluan sebelum masuk. Waktu itu aku mau masuk ramen, kayaknya itu ramen baik-baik aja. Waktu aku mau masuk, habis itu kata pelayannya jangan masuk, ini ada B2. Aku sedikit loading ya, B2 apa gitu ya. Habis itu kan si masnya ada babinya, yang lain aja. Kalau aku sih dapetnya kayak gitu, jadi belum pernah ngerasain yang kayak gitu, alhamdulillah gitu. Mungkin teman-teman ada yang pernah merasakan. Amira. 3. Kalau tambahan dari Amira, memang itu tuh masing-masing dari penjualnya ada yang aware akan hal itu, ada yang enggak. Kemarin baru banget live di TikTok, FYP TikTok, ada yang dan tergantung penjualnya dan kita sebagai pembelinya tuh aware akan hal itu atau enggak. Jadi ada dia beli gorengan, ternyata gorengannya itu di situ ada yang emang babi, tapi si perempuan ini tuh saat ibu-ibu di belakang memesan, "Mbak, yang babi masih ada?" "Masih, Bu. Saya pesan ya 3." Tapi yang di depan ini, si cewek-cewek yang di depan ini yang dijebak, dia tuh nggak mundur. Kalau itu sebenarnya tergantung orang masing-masing. Bedanya kalau negara yang paling aware akan Muslim itu menurut Amina adalah Jepang. Karena setiap kita masuk ke Jepang terus kita tahu kalau bahwa kita harus pakai jilbab, itu bakal di-announce sama dia kalau misal di sini makanannya ada lardnya, ada apanya, itu dikasih tahu sama dia kayak gitu. Oke, makasih. Iya. Terima kasih Amira udah bantuin jawab, udah diskusi secara aktif juga.
tinggal ngeditnya doang, bikin sinopsis juga. Keren. Kalian waras.